mau berangkat ke kantor, ya itu yang dihidupkan radio. Jadi media radio ini sangat penting ya buat saya. Dan ini memasyarakat Sabang sampai Merauke, dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu mendengar radio. Mungkin Pak Presiden juga mendengar radio gitu. Iya. Kalau berada di kantor beliau. Tadi kan banyak sekali itu program-program atau rencana kerja di 2024 ini, Pak. Kendala-kendala yang berpotensi akan dihadapi apa tuh, Pak? Kalau kendala-kendala Pendengar dan juga netizen, dalam rangka hari ulang tahun Helsinta News and Talk ke-24, kami kehadiran banyak tamu penting, mulai dari pejabat negara, kemudian juga tokoh-tokoh politik, atau bahkan juga tokoh publik yang selama ini Anda kenal atau bahkan sering Anda dengar suaranya di Radio Helsinta. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Polisi Aan Suhanan. Apa kabar, Pak Aan? Halo, Mas Beri, gimana? Sehat? Sehat. Lagi sumringah nih. Sumringah banget, Pak. Ya. Karena kita ulang tahun ke-24. Terima kasih loh, Pak, sudah menyempatkan diri hadir ke studionya Helsinta di hari ini. Gimana, Pak, kesan-kesannya terhadap Helsinta, Pak? Helsinta satu kata luar biasa. Wah. Betul, Saya boleh tepuk tangan ya? luar biasa artinya jadi Hey. Helsinta ini bisa diterima di semua kalangan. Ya. Dan di seluruh Indonesia saya lihat, dari Sabang sampai Merauke bisa mendengar Helsinta. Ini hal yang luar biasa. Pak, ini kan tahun 2024, Helsinta ulang tahun dan ada semangat baru. Bapak di akhir tahun 2023 dilantik oleh Kapolri mengemban amanah sebagai Kepala Korps Lalu Lintas. Di 2024 ini ada inovasi apa nih, Pak? Atau ada hal-hal baru yang kira-kira dibawa oleh Pak Aan untuk Korlantas Polri, Pak? Jadi di Polri ini kan sudah ada rencana kerja dalam setahun. Ya. Itu sudah kita buat tahun sebelumnya. Tentu kita akan melakukan beberapa penguatan, ya, beberapa akselerasi untuk di tahun 2024 ini. Yang pertama terkait dengan penegakan hukum, ya, kita akan terus kembangkan training yang kemarin tidak bisa face recognition, sekarang kita coba di 2024 ini bisa face recognition. Kemudian media ini sangat luar biasa. Kami dari Korlantas ini punya media NTMC, mungkin bisa kerjasama terus dengan Helsinta. Ini kita akan kuatkan sehingga media NTMC yang kita punya ini menjadi sumber informasi, menjadi sumber untuk sosialisasi masalah-masalah kelalu lintasan, dan dapat di hati masyarakat itu seperti Helsinta. Orang kan tahunya Radio Helsinta. Nanti mungkin di 2024 mudah-mudahan nanti kalau mau tanya masalah kelalu lintasan ya di NTMC itulah, kira-kira seperti itu. Dan banyak program-program lain tentu yang sudah kita siapkan, terutama menghadapi beberapa event, ya, event nasional maupun internasional. Nanti bulan Maret ini kan ada, April itu ada Idul Fitri. Ini kita siapkan ya beberapa strategi untuk melayani masyarakat. Tentu kemungkinan besar animo masyarakat yang akan libur di Idul Fitri ini akan tinggi. Jadi kita akan siapkan strategi-strategi sehingga masyarakat bisa menikmati libur Idul Fitri, lancar di jalan, nyaman, dan selamat. Kemudian ada kegiatan internasional di Bali nanti, ya, di bulan Mei, itu ada KTT, beberapa negara akan hadir kepala negara di sana, juga akan kita siapkan. Banyak lagi event-event yang akan dilakukan di tahun 2024 ini. Tentu pemilu juga di 2024, itu kita sebagai polisi lalu lintas kita akan mencoba membuat masyarakat menjadi nyaman, aman di jalan nantinya. Pasti ada kegiatan massa yang cukup banyak ya. Pada saat kampanye, saat nanti pemungutan, saat mungkin ada 2 putaran, tapi itu kita akan mengamalkan di bidang konsep di Caratas. Nah, ada kendala nggak sih, Pak? Atau sudah dipetakan tuh ya? Tadi kan banyak sekali itu program-program atau rencana kerja di 2024 ini, Pak. Kendala-kendala yang berpotensi akan dihadapi apa tuh, Pak? Saya kira kita membangun profil Polantas ini sudah kita bisa petakan, ya. Tapi kita tidak bisa semuanya
kita sudah menentukan profil Polantas yang minimal karena keterbatasan anggaran tentunya tadi itu. Ya. Kita sudah membuat profil Polantas yang minimal dengan anggaran yang kemampuan negara memberikan anggaran kita akan maksimalkan itu, ya, sehingga profil Polantas yang presisi tadi bisa kita realisasikan. Kalau kendala-kendala secara operasional, ya, saya kira itu bisa kita antisipasi semuanya, ya. Mudah-mudahan saya bisa mengantisipasi semuanya. Kemudian di internal juga sama, ya. Ini tugas berat, effort yang kuat lagi, ya, untuk membangun profil Polantas yang presisi ini. Bapak bagaimana melihat kerjasama antara Korlantas dengan media? Seberapa penting Pak kerjasama itu harus dilakukan sebetulnya? Kalau saya berpikir melihat media ini sebagai pilar utama, ya, mitra utama juga di era 4.0 ini, di era digitalisasi, di era media sosial, tentu media ini sangat penting. Ya. Ya. Kalau dulu kan mungkin media ini dianggap, wah ini media mau apa? Kalau sekarang kita butuh ke media, ya, karena kita tidak mampu sharing informasi, ya, melalui media yang kita punya. Tentu media yang ada, media mainstream, televisi, radio, semua media sosial ini sangat penting buat kami secara institusi maupun secara pribadi, karena kita tidak mampu menyampaikan informasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat yang melalui media inilah. Terbukti pada saat Natal kemarin, berkat media lah kita bisa berhasil melakukan pengamanan Natal tahun baru, ya, karena masyarakat terinfokan, update info dari media, sehingga masyarakat bisa menentukan kapan saya harus bergerak, kapan harus berjalan, ya, kapan harus keluar, ya, kapan harus naik mobil angkutan umum, itu karena informasi dari media. Jadi sangat penting media. Nah, ini lebih spesifik nih Pak. Kalau peran dari Radio El Sinta dalam mensukseskan kinerja Korlantas Polri selama ini gimana sih Pak? Saya melihat radio ini itu didengar 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Artinya hampir ya berhenti ya. Saya mau berangkat ke kantor, ya, itu yang dihidupkan radio. Saya ingin update sesuatu, ya, berita-berita apa, isu-isu apa yang ada di masyarakat, itu putarnya Radio El Sinta. Jadi media radio ini sangat penting, ya, buat saya. Dan ini masyarakat dari semua kalangan, ya, dari semua kalangan, dari Sabang sampai Merauke, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, itu mendengar radio. Mungkin Pak Presiden juga mendengar radio gitu, ya, kalau berada di kantor beliau. Jadi kalau menurut pandangan saya, radio ini masih sangat diperlukan, masih sangat ideal dengan perkembangan teknologi yang ada, dan saya lihat El Sinta pun terus berinovasi, ya, untuk melihat para pendengar, ya, kebutuhan apa yang dibutuhkan, interaktif dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Ada harapan mungkin pada kami Pak Radio El Sinta di tengah bagaimana kami merayakan ulang tahun nih ke 24 tahun Pak. Harapannya apa mungkin dari Pak? Sudah cukup bagus Radio El Sinta, namun kedepannya ini bisa lebih bagus lagi, bisa lebih interaktif sebagai bumper negeri kita juga dari institusi untuk menghadapi hoax apa tadi, ini, ya, informasi-informasi yang betul, ini menjadi media untuk itu, untuk menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Jadi itu lebih kepada menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya, lebih interaktif dengan masyarakat, menampilkan isu-isu yang sedang hangat di masyarakat yang terjadi. Jadi up to date terus informasi. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan Pak An kita bisa terus kerjasama nih Pak, ya, terutama Korlantas Polri. Terima kasih sekali lagi Pak sudah hadir di studio El Sinta dalam rangka tahun El Sinta News and Talk ke-24. Ya. Sukses untuk Pak An dan juga sukses tentunya untuk saya mengucapkan Korlantas Polri
Ya. Silakan. Oke. Saya Katulantas Polri mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 Radio El Sinta News and Talk. Semoga El Sinta semakin interaktif, inovatif, dan kreatif dengan memberikan program-program unggul, serta menjadi radio yang dekat dengan masyarakat dan tetap eksis di era digital. Bersama El Sinta, mengawal demokrasi untuk negeri. Selamat ulang tahun. Ini tentu masih akan banyak lagi narasumber-narasumber yang akan datang ke studio El Sinta atau ke studio podcast yang kami akan wawancarai, terutama dalam rangka ulang tahun El Sinta News and Talk ke-24. Saya Beri Hamzah, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Sampai jumpa.